Baik, Pak. Eh, Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus karena kebaikannya lah kemurahannya kita bisa bisa dipertemukan dengan Ito, dan saya juga mengucapkan terima kasih atas waktu dan eh, kete- atas waktu dan apa ya kebaikan itulah mau bersedia untuk saya wawancara untuk penelitian skripsi saya. Perkenalkan, nama saya Murni Ikan Nahum Simamora. Saya kuliah di STT Jafray dan sekarang lagi mengadakan penelitian. Terima kasih ya itu sudah memberikan waktunya untuk saya wawancara. Nah, pertanyaan pertama itu mengenai karya ilmiah saya. Menurut itu, apakah arti apologetika? Ya, secara umum apologetika diartikan sebagai sebuah bentuk pembelaan atas iman kekristenan. Tapi kalau saya mau mengembangkan lebih luas, apologetika itu bukan hanya sekedar menekankan bagaimana kita memberikan sebuah encounter terhadap orang-orang yang menyerang kita, tetapi bagaimana juga kita aktif dalam menyerang kebodohan orang-orang yang selama ini salah memahami iman kita. Hmm. Kalau nanti dibaca dalam buku John M. Frame, itu dia membagi tugas apologetika itu dalam beberapa bagian. Yang pertama apologetika sebagai pembuktian, yang kedua apologetika sebagai pembelaan, terus apologetika sebagai penyerangan. Ya tentu secara umum orang bisa mempersoalkan lah ya, kenapa seakan-akan apologetika itu dijadikan alat sebagai penyerangan gitu loh. Hmm. Nah, bagi saya yang paling penting itu adalah makna di balik dari kalimat itu. Maksudnya adalah menyerang kebodohan. Ya. Kayak ya kita sepakatlah seperti yang ditekankan oleh kitab Pemazmur bahwa orang bebal mengatakan tidak ada Allah. Nah, Ya. di mengatakan bahwa Allah itu tidak ada adalah sebuah kebodohan. Ha-ha. Ya, kita hadir gitu loh untuk mengencounter, menyerang kebodohan itu, konsep itu gitu loh. Jadi begitulah definisi dari apologetika. Baik, terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya, kalau begitu bagaimanakah metode apologetika yang baik? Berapologetika yang baik itu metodenya seperti apa? Metode berapologetika ya memang para apologet itu kan mempunyai atau memperkenalkan banyak metode sih ya. Hmm. Sebentar dulu ya. Baik. Jadi kita itu memang dalam berapologetika harus menggunakan metodologi, dan metode atau metodologi dalam berapologetika itu sangat menolong kita dalam menghadapi tiap orang, karena jenis atau karakteristik dari orang yang kita tanggapi atau orang yang sedang diskusi bahkan debat dengan kita itu beda-beda. Ya. Mm-mm. Makanya eh, metode yang kita pakai juga berbeda-beda dalam menghadapi mereka. Tapi begini, saya mulai dari hal yang sederhana dulu terkait dengan metode atau pendekatan praktis dulu ya, Ya. dalam berapologetika. Jadi yang pertama tidak bisa tidak ya kita harus memiliki iman, dalam pengertian kita harus memastikan bahwa kita sungguh-sungguh beriman Hmm. pada Yesus ya. Karena memang ya poin utama dari apologetika itu adalah tentang Yesus. Yang kedua, memahami pendengar. Jadi bagaimana kita dapat menangkap maksud pendengar atau yang bertanya secara khusus ya. Apa yang mereka pertanyakan, apa yang sedang mereka persoalkan. Jadi bukan hanya sekedar how to answer that question, bukan hanya sekedar bagaimana kita menjawab pertanyaan orang yang sedang bertanya, tapi kita juga mempersoalkan sesuatu yang lebih dari itu. Bagaimana kita mempersoalkan hal apa yang melatar belakangi orang itu mempertanyakan pertanyaan itu. Misalnya begini ya, misalnya mengenai orang yang mempersoalkan keberadaan Tuhan.
Ini kan beragam nih faktor yang menentukan seorang bertanya kenapa Tuhan itu ada atau tidak ada. Ya. Lalu dikaitkan dengan berbagai macam case. Ya ada orang yang memang akademisi banget gitu loh. Coba Hmm. buktikan bahwa Tuhan itu ada. Hmm. Tapi ada juga orang yang mempersoalkan keberadaan Tuhan karena penderitaan yang dia alami. Hmm. Ini yang saya bilang tadi, bukan hanya sekedar menjawab how to answer that question, tapi apa yang melatar belakangi seseorang itu mempertanyakan sesuatu. Nah, metode kita itu bermain tuh, Ya. metodologi. Nah, ini membantu sekali. Nah, kalau begitu ya kita, kalau untuk kasus orang yang mengatakan Tuhan tidak ada karena penderitaan hidup yang dialami, ya jangan jangan dijawab dengan yang ilmiah, ya kan? Oh iya betul. Dia bukan diteguhkan, malah makin ingin cepat-cepat mati. Iya iya. Jadi Terus. paling paling di apa ya dijawab dengan hal-hal yang bisa menyentuh psikologisnya, hal-hal yang berbau tentang kebaikan Tuhan. Jadi penderitaan itu tidak meniadakan Tuhan atau ya hal-hal yang lebih praktis lah. Ya Tuhan bisa bekerja lewat berbagai macam penderitaan. Penderitaan itu adalah sarana untuk Tuhan memurnikan, mendewasakan setiap kita gitu loh. Banyaklah jawabannya. Lalu mencari titik temu, ya titik temu dari sebuah masalah yang sedang dipersoalkan. Lalu mengkomunikasikan sesuatu itu dengan baik. Nah, apologetika itu juga dituntut tuh belajar berkomunikasi yang baik, ya komunikasi yang sehat, komunikasi yang benar-benar dapat dimengerti. Lalu menyampaikan Injil dengan utuh. Nah, ini tugas dari seorang apologet. Sebisa mungkin dia menguasai ya apa yang dia suguhkan, apa yang dia sajikan, sebisa mungkin dia kuasai seluruh Alkitab. Lalu terus berlatih. Nah, ini juga seorang apologet tidak boleh berpuas diri ya dengan apa yang sudah dia dapatkan. Misalnya gini loh, dan ini juga pengalaman saya. Ya, ya apologet itu kan punya jawaban dari sebuah pertanyaan. Hmm. Nah, yang saya maksud dengan berpuas diri adalah bisa jadi kita bisa menemukan ada jawaban orang lain atau dari buku lain yang lebih baik jawabannya daripada kita terkait dengan satu pertanyaan. Nah, Hmm. itu yang dari sisi praktis. Kalau dari sisi lebih ilmiah, para apologet itu memperkenalkan banyak sih metode. Misalnya classical method, terus di evidence method, cumulative case method gitu loh, atau presuppositional method Hmm. ya. Terus ada juga the reform epistemology method gitu loh. Jadi ada banyak sih, ya ada banyak metode-metode yang umumnya digunakan para apologet dan apologet yang baik tidak seharusnya menurut saya ini ya pengalaman pribadi saya, apologet yang baik tidak terfokus hanya pada satu metode saja, Ah, tergantung situasi kondisi. iya ya. Berarti eh, metodenya bisa bermacam-macam ya, melihat situasi dan kondisi atau siapa yang lawan diskusinya ya. Ya, Ya, betul terima banget. kasih. Nah, pertanyaan selanjutnya, eh, menurut itu nilai-nilai apa nilai-nilai atau tujuan dari apologetika itu? Nah, ini menarik ya. Saya tidak jarang menemukan orang-orang yang punya keinginan ya dalam hal berapologetika. Apalagi kalau mengikuti kelas-kelas apologetika. Nah, saya tidak jarang membuka ruang Hmm. untuk kelas-kelas apologetika bagi orang yang ingin mendalami. Nah, biasanya itu euforianya luar biasa. Itu semangatnya itu menyala abangku, berkobar-kobar lah. Nah, singkat cerita, Heeh. eh, ketika dipertanyakan pertanyaan yang sama, tujuan dari apologetika, itu adalah bagaimana kita mengasihi Tuhan dan sesama. Ya, Itu dulu. artinya bagaimana kita mengasihi Tuhan dan sesama ya. Yang Ya, pertama. itu ya itu poin yang paling utama dalam berapologetika. Jadi bukan soal bagaimana kita menguasai semua teori, Oh, gitu. ya, tapi bagaimana benar-benar tulus gitu loh kasih kita terhadap Tuhan dan sesama sehingga motivasi yang benar ini menghantarkan kita pada satu prinsip utama dalam kita hidup yaitu mempermuliakan nama Tuhan. Iya, betul betul benar. Ya, kalau kalau bukan itu nanti kita
jadi orang yang hanya sekedar menyerang orang aja, membabi buta lagi. Iya, betul juga, Kan? betul. Iya, sedikit-sedikit serang orang dan sebagainya macamnya. Ini kan nggak bisa lihat orang berbeda dengan kita, beda sedikit ajar. Iya. Nah, Benar. ya kalau gini, kalau kita benar-benar dikuasai atau hidup dalam kasih, ya kita nggak mungkin bertindak seperti preman. Tidak bisa bertindak seperti, Preman. oh ya, preman. Benar ya, berarti pertama itu motivasi motivasi dulu nih yang benar ya, Ya, yaitu motivasi itu memang Tuhan harus, Yesus dengan tulus dan untuk mempermuliakan namanya dan juga mengasihi sama ya. ya, Biasa itu. Mantap, keren. Terus yang selanjutnya apa tujuannya itu? Apa cuman itu apa bagaimana? ya itu yang terpenting ya dalam berapologetika. Ya, kalau mau ditanya tujuannya, ya banyak ya. Bagaimana kita memperlihatkan dan menunjukkan ya keindahan dan keagungan Injil melalui pribadi dan karya Kristus. Kalau kita bicara tentang Injil, kan poin atau pesan utamanya adalah tentang Yesus. Hmm. Bagaimana Allah menyatakan kasih-Nya di setiap zaman di sepanjang sejarah, dan puncak dari kasih Tuhan itu adalah ketika Dia menghadirkan Yesus untuk menyelamatkan setiap kita. Nah, Hmm. tujuan kita berapologetika bukan untuk menyerang dalam pengertian mempermalukan lawan. Ya, Ya, bukan itu. Nah, itu harus dihindari. Nah, spirit ini harus kita miliki. Nah, jadi tugas seorang Kristen itu memberikan penjelasan atau bantahan terhadap kesalahpahaman maupun kritikan yang ditujukan secara langsung kepada kita, orang-orang percaya atau orang Kristen. Lalu memberikan kebenaran dan mempermuliakan nama Tuhan dalam apologetika kita. Nah, tadi kan saya ada singgung terkait dengan 1 Petrus 3, itu menarik sekali sebenarnya. iya. 1 Petrus 3 ayat 15 itu. Jadi di sini ditekankan tentang isi dari apologetika, Mm-mm. dan bukan hanya isi dari apologetika itu apa, tapi sifat atau karakteristik yang harus kita miliki sebagai seorang apologetika. Nah, ayatnya begini ya, tetapi kuduskanlah Kristus dalam hatimu sebagai Tuhan. Jadi, nggak mungkin kita bisa melakukan apologetika tanpa kita memandang bahwa Yesus itu adalah Tuhan, Juru Selamat kita, Dia adalah anak Allah, Dia adalah Mesias. Itu adalah pengakuan yang mutlak dari setiap kita sebagai orang Kristen, apalagi seorang apologetika. Nah, kalimat selanjutnya, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab. Nah, tugas seorang apologetika itu harus bersiap sedia dalam segala situasi. Hmm. Kepada tiap-tiap yang meminta pertanggung jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu, tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnaan mereka. Nah, ini dia. Jadi bagi saya ini kayak sesuatu yang dianggap minor, padahal ini nggak kalah penting sebenarnya. Jadi bukan hanya sekedar bagaimana kita menguasai isi dalam berapologetika, tapi bagaimana kita sebagai seorang apologet mempermuliakan nama Tuhan lewat kehidupan kita. Hmm. Gitu. Ya, berarti itu saja. Terus bagaimana kalau tujuan apa itu juga untuk mempertahankan iman? Hmm. Ya, mempertahankan iman itu kan udah termasuk di dalamnya. Jadi how to defend our faith gitu loh. Ya, oke. Baik, pertanyaan selanjutnya, apakah teori apologetika John Frame relevan digunakan di zaman sekarang ini? Tolong menjelaskan itu. Jadi ya ini bukunya. Apologet ini kan, yang ini ya bukunya. Iya, buku. Ya, saya ada punya beberapa buku lah kayak Hmm. dengan John M. Frame. Gini, saya menganggap buku apologetika yang perlu direkomendasikan bagi mahasiswa teologi seharusnya adalah buku John M. Frame. Dan saya juga banyak menggunakan bukunya atau teori-teorinya Hmm. dalam materi mata kuliah yang saya ampu tentang apologetika. Jadi kalau ditanyakan apakah bukunya itu relevan, ya tentu masih relevan lah, relevan banget. Hmm. Karena kan gini loh, yang dipersoalkan pada umumnya dari dulu sampai sekarang itu kurang lebih sama lah. Ya, mungkin ada satu dua yang terkini, tapi nggak tercakup dalam buku ini. Hmm. Tapi bukan berarti buku ini jadi tidak relevan.
Kayak misalnya dalam buku ini tidak ada membahas Kristen progresif. Mm-mm. Nah, tapi kan buku ini kan menekankan sesuatu yang diserang oleh Kristen progresif. Misalnya tidak percaya bahwa Yesus itu satu-satunya juru selamat, Ah, tidak percaya bahwa Yesus mati untuk menembus dosa. ah, Nah, maksudnya buku ini menerangkan hal itu, tapi tidak secara langsung sedang terhubung dengan pembahasan Kristen progresif. iya, iya. Kayak buku ini menghadirkan auto answer ateis gitu loh. Mm-mm. Bagaimana menjawab orang-orang ateis ketika mempersoalkan masalah keberadaan Tuhan, ya kejahatan, penderitaan itu kan persoalan umum yang diajukan oleh orang ateis. Mm-mm. Memang Tuhan itu maha kuasa, kenapa kenapa tidak ada kenapa ada kejahatan? Kalau memang Allah itu maha kasih, kenapa dia biarkan kita menderita? Mm-mm. Bagaimana orang baik atau orang saleh itu mengalami penderitaan dan Tuhan tidak berbuat apa-apa? Nah, Mm-mm. itu kan dijelaskan dalam buku ini. Jadi kalau ditanya relevansinya, masih relevan. Baik, teorinya sangat relevan digunakan zaman sekarang ya. Oke, itu. Pertanyaan selanjutnya, bisakah itu jelaskan seberapa penting etika berapologetika di dalam pelayanan penginjilan? Tadi mungkin udah termasuk lah kali ya, yang 1 Petrus 3 ayat 15 dan 16. Etika dalam penginjilan. Yang saya bilang tadi, bukan hanya sekedar dari segi pemahaman atau intelektualitas, tapi juga spiritualitas itu penting. Bagaimana kita seorang apologet menciptakan keteduhan, kedamaian, menghadirkan damai sejahtera. Mm-mm. Dimanapun kita berada, dari sisi bahasa, dari sisi mendeliver, ya jangan sampai kita menjatuhkan orang. Nah, itu hal-hal yang harus kita perhatikan sebagai seorang apologet. Iya. Dimanapun, mau di medsos, mau di kehidupan sehari-hari, atau dalam posisi ketika kita sedang talk show di panggung gitu. Jadi semuanya itu harus diperhatikan. Oke, baik. Lalu bagaimana sikap Ito saat berhadapan dengan pihak-pihak yang menyerang Alkitab secara radikal? Apakah teori John Frame bisa mengatasi hal tersebut? Bisa ya. Jadi dia juga banyak menjelaskan tentang itu ya, kitab suci ya. Dan bagi saya John M. Frame ini termasuk orang yang dengan baik menjelaskan satu persoalan yang umumnya dibahas gitu loh, baik itu tentang kitab suci ya kan, bagaimana eh dia bicara tentang kebutuhan akan pembelaan misalnya, dia menjelaskan tentang hal-hal yang pada umumnya diserang, titik-titik yang diserang, lalu dia menghadirkan pembelaan atau pembuktian terhadap apa yang kita yakini, termasuk dalam hal bibliologi, kayak misalnya sola scriptura, kenapa kita eh, meyakini bahwa Alkitab itu satu-satunya standar yang ultimat sifatnya dalam kita membangun teologi, ya dalam kita membangun etika, moral, dan yang lain-lainnya. Jadi John M. Frame juga seorang apologet atau teolog yang menghadirkan masalah itu dalam bukunya dan membahasnya dengan baik sekali. Oke, baik. Tapi yang pertama sekali sikap Ito ketika ada nih yang menyerang secara radikal itu seperti apa tuh sikap Ito? Ya, gini loh, saya sudah membahas ya masalah bibliologi Ah, dan pertanyaan-pertanyaan yang umum diangkat ya. Saya baru seminar bulan ini ya, 2 minggu lalu ya, 1 minggu atau 2 minggu lalu di Bandung, bahas tentang bibliologi, ineransi Alkitab, ketidakbersamaan Alkitab, relevansi Alkitab, bahwa Alkitab itu masih relevan. Jadi membahas tuduhan-tuduhan yang ada, misalnya Alkitab sudah dipalsukan. Nah, saya bahas yang umum-umum dipersoalkan gitu loh. Nah, jadi eh, saya tidak melihat ya ada argumentasi yang terlalu kuat ah. dalam, ya tidak ada argumentasi yang paling kuat, lebih kuat ya dalam setiap serangan yang ditujukan sama kita. Maksudnya begini, kita punya jawaban yang jauh lebih kuat, yang jauh lebih bisa dipertanggungjawabkan baik secara teologis, filosofis maupun historis. Terbukti Alkitab itu benar adanya.
Misalnya ya, kita bahas autograf misalnya. Autograf itu kan naskah asli. Ah, Kita memang tidak punya lagi naskah asli Alkitab. ah, Nah, itu kita nggak perlu sangkali lah. iya. Tapi kita nggak perlu takut. Mm-mm. Kenapa? Yang pertama, meskipun naskah asli itu tidak ada lagi, tapi kita punya salinan dari salinan dari salinan dan seterusnya. Dan Mm. salinan kuno kita itu yang sangat mendekati naskah asli itu ada dari abad kedua misalnya. Kayak P46, P66 ya dari bahan papirus. Ya, kita punya dan kita itu punya naskah atau salinan-salinan itu banyak sekali. Untuk bahasa Yunani misalnya itu ada 5.000 naskah. Bayangin. Dan jadi sekalipun nggak ada naskah asli atau autograf, kita nggak perlu takut, kita nggak perlu ragu, kita nggak perlu berkecil hati. Kenapa? Karena begini, pada prinsipnya tidak ada kitab kuno dari agama manapun yang masih ada naskah aslinya, nggak ada. Jadi buah apa ya keyakinan yang menghibur kita bahwa sekalipun Alkitab itu nggak punya naskah asli seperti agama-agama pada umumnya, kita itu masih punya harapan, kita masih punya penghiburan karena ternyata salinan kita itu, salinan kuno itu banyak sekali dan para pakar telah melakukan rekonstruksi terhadap Alkitab. Jadi dalam bibliologi itu ada istilah kritik teks. Ah, Kritik teks itu adalah sebuah tugas bagaimana menghadirkan, membandingkan berbagai macam teks-teks kuno, salinan kuno satu sama lainnya. Dan kurang lebih 99% sekian persen gitu loh, 99, sekian persen sudah dilakukan rekonstruksi. Hasilnya itu sesuatu yang sangat amazing gitu loh. Sesuatu yang sangat luar biasa. Hanya 1% yang belum dilakukan sudah dilakukan satu rekonstruksi terhadap sebuah teks dan 99% itu dapat dipertanggungjawabkan. Jadi luar biasa sekali Alkitab kita. memang Alkitab itu yang mempunyai manuskrip yang terbanyak ya dibanding dengan agama-agama umumnya di dunia ini. Kemudian Ya, toh, tadi itu bilang ada manuskrip abad kedua. Setahu saya yes. bukan manuskrip abad ketiga ya. Ada abad kedua. Enggak, ya dari abad kedua. Misalnya Papirus Yohanes, Injil Yohanes itu sudah ada dari sejak abad kedua. Oh Jadi ya, jadi sangat sangat awal sekali. Kalau Alkitab kita kan ditulis itu kan kurang lebih 15 sampai 30 tahun setelah Yesus naik. ya betul. Itu terkait dengan penulisan kitab. Tapi kalau bicara tentang salinan-salinan itu dari sejak abad kedua itu sudah ada. Jadi seperti yang saya bilang tadi, jadi nggak perlu ada kekhawatiran, keraguan, ya ketakutan dari kita dalam mempercayai bahwa Alkitab itu adalah firman Tuhan dan tanpa salah. Kalaupun ada yang 1% tadi itu, ya itu bukan sebuah masalah lah, karena nggak akan mengganggu prinsip utama dari keyakinan kita. Misalnya Allah itu Tritunggal, Yesus itu adalah Allah, juru selamat satu-satunya adalah Yesus. Misalnya ketika orang mempersoalkan masalah 1 Yohanes 5 ayat 7 dan 8, ya kan ada tiga yang berkesaksian, ya Bapa, Firman dan Roh Kudus dan seterusnya. Itu kan dipersoalkan tuh, dianggap tidak asli teksnya. Tapi kan gini loh, sekarang pertanyaannya apakah dengan tidak ada teks itu lalu tidak ada dukungan terhadap doktrin Tritunggal? Doktrin Tritunggal itu tidak dibangun di atas satu ayat. Hmm. Hanya di ayat itu enggak, banyak ayat-ayat yang jauh lebih kuat daripada ayat itu dalam membuktikan Allah itu Tritunggal adanya, Yesus itu adalah Allah, Roh Kudus adalah Allah dan sebagainya macamnya. Mm-mm. Oke, baik itu. Berarti artinya bersikap tenang karena Alkitab mempunyai jawaban yang sangat kuat ya. Sangat kuat ya kalau kita memang masih diserang juga misalnya, oh sudah dipalsukan. Nah, saya umumnya tanya begini, kalau memang kamu bersikeras menuduh bahwa Alkitab itu sudah dipalsukan, sekarang pertanyaannya siapa yang memalsukan? Mm-mm. Siapa yang memalsukan? Di mana dipalsukan? Apa tujuan dipalsukan? Terus mana yang asli? Iya. Gitu. Kalau nggak bisa membuktikan, artinya tuduhannya tidak berdasar ya, tidak benar ya. Ya,
Kemudian pertanyaan selanjutnya itu, eh, sejauh mana pemahaman itu tentang media sosial? Tolong jelaskan. Ya, media sosial itu sangat membantu ya, alat yang bisa sangat efektif dalam kita memberitakan Injil, dalam kita Mm-mm. melakukan tugas apologetika. Jadi sebagai orang Kristen kita menyadari bahwa kemajuan teknologi kayak AI juga bahkan ya itu sangat menolong kita. Mm-mm. Nah, tapi begini kan yang jadi persoalan adalah bagaimana dampak negatif dari teknologi. Bagi saya poin utamanya itu bukan di teknologinya tapi orangnya. Iya, Orangnya. Jadi orang yang menggunakan, orang di balik dari teknologi itu. Jadi baik atau tidaknya penggunaannya itu tergantung orangnya. betul. Gitu loh. Jadi kita harus ya memakai alat itu, sarana itu untuk mempermuliakan nama Tuhan. Mm. Bagikan sesuatu yang baik gitu loh. Ceritakan kebaikan Tuhan gitu loh. Suarakan kebenaran gitu tuh. Oke, toh. Tadi pertanyaan keenam kelewat, sorry ya. Menurut itu, apakah teori etika etika berapologetika dalam pelayanan penginjilan John Frame ini, sorry, apakah teori etika pelayanan penginjilan John Frame efektif digunakan dalam berapologia? Kan ada Ya juga efek. etikanya John Frame dalam pelayanan penginjilan, kan itu efektif nggak digunakan dalam berapologet? Hmm. Ya rata-rata ya eh, para apologet itu juga banyak menjelaskan tentang tujuan, esensi dalam berapologetika, termasuk spiritualitas dalam berapologetika. Hmm. Termasuk dalam hal ini adalah John M. Frame. Hmm. Jadi kalau ditanya masalah relevan ya, Hmm. ya sangat relevan. Terus kalau bicara tentang dalam kemajuan zaman ini, apakah masih tetap konsisten buku ini bisa digunakan? Ya bisa. Hmm. Dan saya tidak melihat gitu loh ada hal-hal yang perlu kita tolak dari buku John M. Frame dalam pembahasan mengenai etika dalam berapologetika. Oke, baik. Pertanyaan terakhir, Tok. Apa saja dampak dari itu selama berapologetika di media sosial? Apa dampak yang telah dihasilkan selama itu berapologetika di media sosial? Dalam penggunaan berapologetika ya, entah itu onsite, online gitu loh. Ini penting sekali untuk kita pegang. Jadi kita harus siap untuk dibully, Hmm. either kita salah atau benar. Hmm. Kesiapan mental itu harus dipupuk, bukan hanya sekedar how to manage, bagaimana kita menguasai atau mengatasi keadaan, tapi juga kita bagaimana menguasai emosi. Itu adalah hal-hal yang harus diingat dari seorang apologet, karena kita akan berhadapan sama orang yang tadi saya bilang berbeda-beda karakteristiknya. Ada orang yang bertanya itu hanya untuk mencobai kita, ada orang yang hanya menyerang kita, nggak peduli dengan jawaban kita, mau benar mau bagus, sebagus apapun jawaban kita, ya dia nggak peduli. Nah, kita harus siap gitu loh menghadapi tantangan yang seperti itu di lapangan atau di medsos gitu loh. Em, Dampak yang mungkin lebih spesifik lagi tentang kemuliaan Tuhan atau eh, memenangkan jiwa-jiwa, atau maksudnya ketika itu berapologetika atau menjelaskan firman Tuhan di media sosial itu, maksudnya dampaknya bagi jiwa-jiwa gitu. Ya, how to win the soul gitu loh. Bagaimana kita menangkan jiwa. Baik penginjilan dan apologetika. Ini salah satu hal yang sering disalahpahami. Baik penginjilan maupun apologetika itu tidak bertugas dalam hal memenangkan jiwa. Tetap saya sangat konvensional dalam hal ini. 1 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ketiga, bahwa kita bisa percaya Yesus karena pekerjaan Roh Kudus. Oke. Tadi seperti saya bilang, jadi semeyakinkan apapun jawaban kita terhadap sebuah pertanyaan yang diajukan oleh orang ateis, orang muslim atau siapapun itu,
bisa dia tidak diyakinkan kalau Roh Kudus nggak bekerja. Mm-mm. Jadi kita harus tahu batasan atau ruang ruang kita. Jadi Mm-mm. kita hanya melakukan tugas terbaik yang bisa kita lakukan, melakukan tugas kita dalam hal menyampaikan seclear mungkin, sebagus mungkin, sedalam mungkin, sebaik mungkin Mm-mm. ya keyakinan kita atau iman kita. Tapi bagaimana pada akhirnya orang itu percaya itu pekerjaan Roh Kudus. Iya, berarti apologis itu tidak punya tugas yang memenangkan jiwa, tetapi mempertahankan iman, membela iman. Tapi kalau soal ada seseorang mau percaya Tuhan Yesus, itu pekerjaan Roh Kudus ya. Ya, Ya. nah gitu. Berdasarkan apa yang tertulis dalam Alkitab. Baik itu, terima kasih ya sudah memberikan jawaban dengan pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan. Terima kasih, kiranya Tuhan Yesus memberkati itu. Tapi sekali lagi toh saya mau tanya lagi nih tentang mungkin eh, biografi tentang itu, karena itu juga akan saya tulis di data informan saya, narasumber saya gitu. Mungkin itu bisa kasih tahu ke saya tentang biografi itu udah berapa lama, berapa tiga di media sosial. Silakan toh. Atau nanti di WA aja atau gimana? Oh iya, nanti dewa aja. Atau gini deh, ya apologetika ini adalah satu hal yang saya impikan gitu loh. Jadi Iya, memang kerinduan saya adalah bagaimana saya itu menjadi seorang apologet yang baik. Ini adalah cita-cita atau mimpi saya dari sejak saya S1. Nah, iya, saya sudah menempuh pendidikan sampai S3 dan menggeluti dunia apologetika ini dari sejak lama. Nah, kalau ditanya, saya lebih banyak menghabiskan waktu dalam berapologetika itu di mana? Bukan di online sih, tapi lebih ke onsite, berhadapan sama orang langsung. iya, Dan kalau mau ditanya sih, saya lebih suka langsung face to face sih daripada online. Karena kalau di online itu kalimat kita itu sering disalahartikan, disalahpahami. iya. Oke, berarti nanti hitung aja toh mulai sejak itu berapa tiga biarpun di offline dan di online ya. Nanti bisa dihitung lah totalnya berapa lama. Dari sejak 2009 lah. Oh ya, berarti udah lama, lama banget. Ya. Ya berarti puji Tuhan lah ada narasumber yang kredibel untuk ini. Soalnya sebenarnya isi loh toh, Apa? isi revisi skripsi saya. Kenapa? Jadi Tipsnya kenapa? kemarin kan tuh udah sidang. Terus Loh, iya disuruh ini cari narasumber yang kredibel lagi. emang, emang kenapa? Narasumber nggak kredibel yang dipakai sebelumnya? Iya, memang jauh lah dibandingkan dengan itu. Makanya Siapa? makanya kebetulan aja tadi kemarin jumpa sama Ito Mario di Jakarta. Emang tinggal di mana? Di Bogor toh. Mainlah ke Bogor. Saya tinggal di Bogor. Di Bogor saya sering kok di mana ya di Bogor ya? Saya kan sering retret kan. Kemarin baru retret tapi di Puncak. Oh, di Puncak ya. Sering ngisi ya sering ngisi retret, seminar itu selain khotbah lah ya. Hmm. Di Iya, TV juga. Kalau media sosial saya sih di TV juga masuk. Ini kan saya ada program Rema di Live Channel sama MNC Vision. Setiap Kamis dan Jumat jam 7 malam. ya sudah saya subscribe kok YouTube Oh itu. YouTube. Oh itu YouTube ya. Ya, ya YouTube juga aktif. Heeh, luar biasa toh ya. Makasih banget toh. Emang siapa sebenarnya sebelumnya apanya narasumbernya? Ya biasalah teman-teman aja gitu yang apa yang bisa jumpa sering jumpa gitu. Oh bukan bukan yang berada di belakang sekolah teologi, bukan. Memang mereka sering menginjil lah di apa di media sosial gitu toh. Oh, oke oke oke. Lah memang betul ya. Dengan kita harus punya ilmu juga bukan hanya sekedar apa ya. Bentar sayang ya. Yang jelas disuruh revisi makanya puji Tuhan lah itu bersedia. Udah cukup, udah terpenuhi kuotanya. Udah. Puji Tuhan. Berapa orang? Kalau memang kalau begini-begini sih, kan pertanyaannya kan eh, pertanyaannya itu kan apologetis banget gitu loh. Iya, heeh.
Nah, jadi bukan 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 hanya orang yang praktisi juga, tapi orang yang teoritis juga. Ya benar-benar. Yang sudah pengalaman juga, yang mengertilah tentang ilmu-ilmu berapologetika. Mm-mm. Ya, pokoknya eh sedapat mungkin ya kita aktif lah dalam berapologetika. Kayak itu nanti ke depannya lebih dalam lagi, lebih pertajam lagi. Nanti kalau saya ada kelas, ikut aja kelas-kelas apologi. Ya makanya tadi saya dapat ilmu juga ya, dapat pelajaran ya, betul bahwa berapologetika itu kita jangan sampai mempermalukan lawan bicara gitu. Walaupun mereka sebenarnya menyerang kekristenan, tapi kita jangan mempermalukan mereka karena tujuan kita kan untuk mempermuliakan nama Tuhan. Itu yang Ya. benar juga itu. Luar Gini, biasa. makanya gini, jiwa itu harus kita pandang lebih penting daripada sekedar menang. Untuk apa kita menang, tapi orang justru jadi benci dengan kekristenan. Betul 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 ya. Mm-mm. Jadi bukan bukan bagaimana how to gitu loh, bagaimana kita how to manage Mm. semua pengetahuan, bukan semua ilmu, semua doktrin, bukan itu poin utamanya. Tadi yang saya bilang tadi, tujuan utama yang tidak diingat oleh para apologet adalah kita ini berapologetika karena kasih kita kepada Tuhan dan sesama, nggak ada yang lain. Betul Itu betul. poin utama. Tadi kan saya kembangkan dengan panjang lebar. Ya, bagaimana kita mencaringkan tentang Yesus yang adalah pesan utama dari Alkitab dan lain sebagainya macamnya. Ya, itu kan yang mengikuti. Tapi poin utamanya adalah how to love God and the others gitu loh, dan sesama. Itu Betul. poin utama dari tujuan berapologi. Karena kita kan masih ada kayak kedagingan gitu ya, kayaknya kalau kita merasa menang gitu, terus dia malu gitu dengan ajarannya gitu kan, kita kayaknya puas banget gitu. Padahal sebenarnya betul ya, kita jangan sampai mempermalukan mereka ya, karena kita kan mau memberitakan kasihnya Tuhan Yesus ya. Benar juga toh, makasih Ya, toh. ya berproses lah kita. Heeh. Kita semua berproses lah. Jatuh bangunnya ada, gagalnya ada. Dari semuanya itu kita belajar untuk jadi lebih baik ke depannya. Iya iya. Oke, makasih banyak ya toh udah mengganggu waktunya. Hmm, Terima kasih sekali lagi. Eh, sama-sama. Baiklah kita akhiri Zoom ini atau mungkin itu bisa bawa dalam doa untuk Oh, menutup oke, oke. kita. Aku lupa nama itu siapa tuh? Sorry, sorry. Ini ikan Nahum. Oh, itu Simamora lah ya. Oke, mari kita berdoa. Terima kasih buat kesempatan untuk diskusi ini ya Tuhan. Kami diskusi mengenai apologetika terkait dengan Ito Simamora yang sedang menggarap skripsinya. Dan biarlah kiranya ini kali kedua dia mempersiapkan skripsinya. Dan biarlah kiranya yang terbaik dia boleh buat dan presentasikan nantinya. Dan dia boleh bukan hanya sekedar menyelesaikan skripsi ini dengan baik, tapi juga bagaimana menghidupi, bagaimana melakukan apa yang dituliskannya itu dalam kehidupan, dalam pelayanan, dalam keluarganya. Hamba berdoa kiranya Tuhan yang selalu memberkati kehidupan itu. Dan apapun yang dia kerjakan, pelayanannya Tuhan yang membuat berhasil. Terima kasih buat kesempatan diskusi ini ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Amin, amin. Oke, makasih banyak ya toh. Tuhan Yesus juga memberkati itu dan keluarga. Oke ya Ya, toh. Ya, ya. Memberkati itu ya. Ya, ya. God bless. aku